Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube saya, Dunia Ilmu Euclid. Pada kesempatan kali ini, kembali saya akan menjelaskan materi pelajaran matematika mengenai luas permukaan bangun ruang. Untuk itu, mari ikuti penjelasan di dalam video saya ini. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat buat kalian. Namun sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, and comment channel YouTube saya. Terima kasih. Yang pertama yang saya akan bahas adalah mengenai luas permukaan kubus. Seperti yang kalian ketahui, kubus memiliki 6 sisi. 6 buah sisi yang luasnya sama. Di sini kalian amati gambarnya. Yang pertama sisi ABCD. ABCD. Yang kedua, sisi EFGH. EFGH. Kemudian sisi ABFE. ABFE. Kemudian sisi DCGH. DCGH. Sisi AEHD. AEHD. Dan yang terakhir, sisi BCGF. BCGF. Nah, luas sisi daripada kubus ini luasnya sama. Sehingga apabila ditulis dalam rumus, rumusnya adalah 6 dikali S kali S atau 6 dikali S pangkat 2. Nah, ini untuk jaring-jaring kubus. Lalu contohnya di sini untuk mencari luas permukaan kubus. Nah, kalian amati di sini sebuah kubus dengan panjang rusuk 8 cm. Atau panjang sisi 8 cm. Di sini berarti untuk mencari luas permukaan kubus 6 dikali 8 pangkat 2. Nah, atau sama dengan 6 dikali 64. Sehingga hasilnya adalah 384. Jadi luas permukaan kubus tersebut adalah 384 cm persegi. Berikutnya adalah bagaimana mencari luas permukaan balok. Sekarang sama halnya dengan kubus, ya, balok memiliki 6 buah sisi. 6 buah sisi di sini, sisi depan dan sisi belakang. Apabila kalian lihat di sini, ABCD nanti sama dengan EFGH. ABCD sama dengan EFGH. Jadi atas alas, ya, sebagai alas. Ini dengan tutup, ini sama. Ya, ABCD sama dengan EFGH. Kemudian sisi ADHE. ADHE ini sama dengan sisi BCGF, ya, luasnya BCGF. Lalu sisi ABFE, ya, ABFE sama dengan nanti dengan DCGH. Nah, di sini artinya balok nanti memiliki 3 pasang sisi atau luas yang sama panjang. Ya, maaf, dia memiliki 3 buah sisi yang sama luas. Kemudian di sini kalian amati jaring-jaring balok. Nah, untuk rumus mencari luas permukaan balok itu sendiri, berarti rumusnya adalah 2 kali panjang kali lebar, ditambah 2 kali panjang kali tinggi, ditambah 2 kali lebar kali tinggi. Atau dapat ditulis 2 dikali dalam kurung panjang kali lebar, tambah panjang kali tinggi, ditambah lebar kali tinggi. Sebagai contoh, di sini kalian perhatikan, panjang sebuah balok panjang sebuah balok 10 cm, dan lebarnya 4 cm, serta tingginya 5 cm. Lalu kalian masukkan ke dalam rumus untuk mencari luas permukaan balok. 2 dikali 10 kali 4, ditambah 10 kali 5, ditambah 4 dikali 5. Sama dengan 2 dikali 40, 50, dan 20. Ya, 10 dikali 4, 40, 10 dikali 5, 50, dan 4 kali 5, 20. 40 ditambah 50 ditambah 20 hasilnya adalah 110. Sehingga nanti 2 dikali 110 hasilnya 220. Jadi
luas permukaan balok tersebut adalah 220 cm persegi. Berikut adalah luas permukaan tabung. Kalian perhatikan gambar di sini ya. Jadi alas dan tutup tabung ini berbentuk lingkaran. Nah, ini R jari-jari sebagai jari-jarinya dan T sebagai tingginya. Apabila kita lihat jaring-jaring kubus, nah nanti seperti ini. Ya. Jadi apabila nanti ini sebagai selimut, ya, ini sebagai selimut tabung. Jadi selimut tabung itu apabila kita buka, ya, ini akan berbentuk persegi panjang dan dua luas lingkaran di sini sebagai alas dan sebagai tutup. Nah, kemudian luas permukaan tabung, ya, rumus luas permukaan tabung di sini sama dengan 2 kali luas lingkaran tambah selimut tabung. Nah, rumusnya berarti 2 kali Pi kali R pangkat 2, ini sebagai luas lingkarannya. Kemudian ditambah 2 kali Pi kali R dikali tinggi. Atau dapat ditulis rumusnya 2 Pi R dikali atau dalam kurung R tambah T. Sebagai contoh di sini, sebuah tabung memiliki jari-jari 7 cm dan tingginya 10 cm. Kita masukkan ke dalam rumus tersebut 2 dikali 22/7, ya, karena di sini jari-jarinya 7, maka kita menggunakan 22/7 dikali 7 pangkat 2. Kemudian ditambah dengan 2 kali 22/7 dikali 7 dikali 10. Apabila kalian hitung 2 kali 22/7 kali 7 pangkat 2, 308. Dan 2 kali 22/7 kali 7 kali 10 hasilnya adalah 440. Kalian jumlah, hasilnya adalah 748. Jadi, luas permukaan tabung tersebut adalah 748 cm persegi. Selanjutnya, kalian amati di sini adalah bagaimana mencari luas permukaan prisma segitiga. Kalian amati gambarnya di sini, prisma segitiga memiliki alas dan tutup yang sama, yaitu berbentuk segitiga. Jadi ada 2 segitiga yang nanti kalian hitung. Lalu 3 sisi tegak yang berbentuk persegi panjang atau persegi. Nah, sehingga apabila kalian amati dalam jaring-jaring prisma segitiga, ya, bentuknya seperti ini. Dan rumusnya adalah 2 kali alas kali tinggi bagi 2. Nah, ini untuk rumus daripada 2 segitiga tersebut. Lalu ditambah dengan 3 dikali panjang kali lebar. Namun, nanti seandainya ada soal yang panjang-panjang sisi daripada segitiga tersebut, maka akan berbeda, ya, sesuai dengan soal yang nanti kalian temukan. Namun kita tulis di sini 3 kali panjang kali lebar, ya, yaitu rumus daripada persegi panjang tersebut, ya, sebagai sisi tegaknya. Nah, sebagai contoh di sini, ya, kalian perhatikan sebuah prisma segitiga, ya, dengan panjang sisi di sini, ya, sama, ya, dikatakan di sini adalah segitiga sama kaki 4 cm, ya. Kemudian tinggi segitiga tersebut adalah 3 cm dan alas segitiga tersebut adalah 8 cm. Sedangkan tinggi prisma adalah 10 cm. Nanti apabila kalian masukkan, ya, ke dalam rumusnya, di sini berarti luas permukaannya adalah 2 dikali 8 kali 3 bagi 2. Nah, di sini berarti di sini segitiganya alasnya 8, tingginya 3 dibagi 2. Nah, hasilnya adalah 24. Kemudian apabila kita hitung, ya, 2 sisi tegak di sini, ya, sisi tegak yang luasnya sama, yaitu 2 kali 4 kali 10. Ya, jadi 4 dikali 10. Ya, 4 dikali 10 yang ini. Ya, 4 dikali 10.
Nah, atau kalau kalian amati di gambar yang sisi tegak kiri dan kanan. Nah, apabila kalian hitung artinya di sini 2 kali 4 kali 10 sama dengan 80. Lalu sisi yang bagian depan di sini ya 8 dikali 10. Ya, 8 dikali 10, 80. Dan di jumlah hasilnya adalah 24 tambah 80 tambah 80 sama dengan 184. Jadi luas permukaan daripada prisma segitiga tersebut adalah 184 cm persegi. Selanjutnya kalian amati di sini luas permukaan 5 segi 4. 5 segi 4 memiliki alas berbentuk persegi atau persegi panjang dan sisi 4 sisi tegak berbentuk segitiga. Sehingga apabila kalian amati jaring-jaring daripada 5 segi 4 adalah seperti yang tampak pada gambar. Kemudian rumusnya adalah luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak prisma. Nah, di sini luas alasnya berbentuk persegi atau persegi panjang yang kita tulis di sini panjang kali lebar. Apabila luasnya berbentuk persegi, maka kita tulis sisi kali sisi atau S pangkat 2. Lalu ditambah dengan 4 dikali alas kali tinggi bagi 2. Nah, ini sebagai rumus segitiga. Ya, jadi karena ada 4, maka kita kali dengan 4. Nah, sebagai contoh di sini kalian amati sebuah 5 segi 4 dengan alas bentuk persegi ya dengan ukuran rusuknya atau panjang sisinya 10 cm. Tinggi 5 tersebut adalah 12 cm. Kemudian untuk segitiganya ya, nah di sini tinggi segitiganya adalah 13 cm. Sehingga apabila kita hitung untuk luas permukaan 5 tersebut adalah untuk alas 10 kali 10. Nah, kemudian ditambah dengan 4 sisi tegak yang sama, yaitu yang berbentuk segitiga, 4 dikali 10 kali 13. Ya. Nah, 4. Ya, di sini 10 ya, 10 juga ya karena persegi, maka dia sama 10 yang ini 10, ini 10. Jadi menghasilkan nanti segitiga yang sama. Ya, 4 segitiga yang sama. Nah, sehingga kita hitung 4 kali 10 kali 13 bagi 2. Nah, kemudian 10 kali 10 100. Ya, kemudian untuk jumlah luas permukaan segitiganya adalah 260. Yaitu dari 4 dikali 10 kali 13 bagi 2. Di jumlah hasilnya adalah 100 ditambah 260 sama dengan 360. Jadi luas permukaannya adalah 360 cm persegi. Berikut luas permukaan kerucut. Kerucut terdiri dari selimut kerucut dan alasnya berbentuk lingkaran. Jadi apabila kalian amati jaring-jaringnya seperti ini. Nah, kemudian di dalam kerucut nanti di dalam rumus itu ada yang dikatakan S ya sebagai garis pelukis. Nah, untuk mencari S di sini kalian menggunakan rumus Pitagoras. Ya, rumus Pitagoras. Nah, kalian bisa melihat ya rumus Pitagoras seperti pada video saya yang sebelumnya. Nah, kemudian rumus daripada luas permukaan kerucut adalah luas alas ya. Di sini pi kali r pangkat 2 ya karena luas alasnya berbentuk lingkaran. Maka kita menggunakan rumus luas alas pi kali r pangkat 2. Lalu selimut kerucut. Selimut kerucutnya rumusnya adalah pi kali r kali s. Nah, ini s-nya tadi sebagai garis pelukis. Atau dapat ditulis pi kali r ya dalam kurung dikali S tambah R ya dalam kurung. Nah, di sini ya. Jadi kalian boleh menggunakan yang ini atau yang ini. Nah, kemudian sekarang kalian amati contohnya. Di sini sebuah kerucut dengan jari-jari alas 7 cm dan tinggi kerucut adalah 24 cm.
Nah, sekarang kita hitung untuk luas permukaan kerucut tersebut. Sebelumnya, kalian harus mencari garis pelukis ya atau S di sini. Nah, untuk mencari S berarti di sini nanti menggunakan rumus Pitagoras, yaitu 7 pangkat 2 ditambah 24 pangkat 2. Nah, ada di sini ya. Nah, 7 pangkat 2, 49, 24 pangkat 2, 576. Jika dijumlah, hasilnya adalah 625. Untuk nilai S itu sendiri adalah akar dari 625 sama dengan 25. Jadi, garis pelukisnya ini sama dengan 25. Lalu, kalian masukkan ke rumusnya, Pi R dikali dalam kurung S tambah R. Pi-nya kita gunakan 22/7 karena jari-jarinya kelipatan 7 di sini. Dikali 7 dalam kurung 25 tambah 7. Oke, kemudian apabila kalian hitung hasilnya adalah 704. Sehingga luas permukaan daripada kerucut tersebut adalah 704 cm persegi. Baiklah, selanjutnya yang terakhir adalah kita mencari luas 5 segitiga. Nah, luas 5 segitiga di sini berarti kita mencari 4 sisi yang berbentuk segitiga. Ya, 4 sisi yang berbentuk segitiga. Apabila kalian lihat jaring-jaring 5 segitiga sebagai berikut ya, yang tampak pada gambar di sini. Ya. Nah, namun nanti di sini apabila kalian mencari luas permukaan 5 segitiga, artinya kalian nanti akan menghitung angka-angka ya, angka-angka yang terdapat pada soal. Namun secara garis besar di sini saya tulis rumusnya adalah 4 dikali luas segitiga. Jadi nanti di dalam soal itu biasanya akan terdapat angka-angka yang dapat kalian hitung. Jadi kalian hitung nanti luas segitiganya sesuai dengan angka-angka yang terdapat di dalam soal. Jadi di sini saya hanya menuliskan rumusnya yaitu 4 dikali luas segitiga. Atau 4 dikali alas kali tinggi dibagi 2. Demikianlah penjelasan saya mengenai berbagai bangun ruang untuk mencari luas permukaannya. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat buat kalian sebagai referensi untuk belajar. Sebelumnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.